pembudidaya kolam tanah kita masih bisa penuhi. Tapi kalau keramba terkadang kita cuma mampu 50%, karena ukurannya terkadang. Berapa satu Ya, Pak. Kalau ukuran 1/3 Rp200 Pak. 1/3 apa maksudnya? 1 sampai 3 cm. Oh, 1 sampai 3 cm. Kalau 3 sampai 5 cm. Tadi berapa? 150. Rp200 Pak. 200. Ya, tentang rencana ke depan tentang pertanakan. Ya, perikanan. Para pendengar atau pemirsa yang kami banggakan, saat ini kami sedang berada di lokasi Balai Benih Ikan Lukub Badak yang menjadi harapan kita untuk penyediaan atau pengadaan benih berbagai jenis ikan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Yang pertama, sebagai latar belakang daripada keberadaan Balai Benih ini adalah konsumsi ikan atau hewani, ya, itu semakin hari semakin meningkat, dan ada korelasinya itu dengan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak konsumsi untuk protein hewani ini, terutama dari ikan. Nah, untuk Aceh Tengah sampai saat ini kita belum mencukupi produksi ikan setempat. Oleh karenanya kita masih melakukan pasokan ikan dari luar daerah, terutama tentu dari daerah pesisir yang sebagai penghasil utama ikan laut. Tapi kita punya potensi, yaitu danau dengan berbagai atau puluhan bahkan ratusan sungai dan juga kolam-kolam rakyat yang kecil, tambak-tambak. Untuk mendorong ini semua tentu kita memerlukan benih, kesiapan bibit. Nah, bibit yang kita perbanyak ini tentu pertama kita sesuaikan dengan permintaan atau selera masyarakat. Yang kedua dengan regulasi atau aturan. Nah, oleh karena itu saat ini Balai Benih Ikan di Lukub Badak ini memperbanyak, selain daripada ikan mas atau ikan nila, kita ada ikan spesifik yang nama lokalnya itu adalah ikan pedih, atau di berbagai daerah ada yang namanya ikan jurung, ikan semah, dan bahasa Indonesianya mungkin ikan top yang secara umum. Tapi bahasa biologinya mungkin ada khusus. Nah, ikan pedih ini memang ikan yang berasal atau asli ikan daerah. Tapi lama-kelamaan kita lihat ini makin langka. Ya, mungkin karena banyaknya masyarakat kita yang mencari ikan, terutama dengan cara penangkapan yang kurang bijak. Ya, menggunakan racun, kemudian strum, itu bisa memusnahkan sumber-sumber bibit yang ada di lokasi itu. Di satu segi ini sudah kita larang. Di semua tempat sudah ada larangan untuk menangkap ikan dengan cara yang strum dan racun ini. Kita anjurkan dengan cara-cara yang konvensional, memancing, menjala, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengimbangi penyediaan bibit, kita harus memperbanyak. Dan untuk bibit ikan pedih ini memang perbanyakan yang tidak mudah, karena mungkin spesifik ya, dari segi petelurnya, kemudian berkembang biaknya. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan balai penelitian, peneliti-peneliti, dan juga tenaga teknis kita yang memang sudah mengkhususkan mempelajari perilaku daripada ikan pedih ini, saat ini sampai saat ini kita sudah punya harapan masa depan untuk bisa memperbanyak ikan pedih ini dalam jumlah atau skala yang besar. Dan tadi kita saksikan bahwa sudah
boleh disebut berhasil dalam usia yang ke hari ke-58 atau hari 51 tadi ya. Nah, ini satu harapan luar biasa. Walaupun jumlahnya masih relatif terbatas, tapi itu sudah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi daerah ini karena bisa menghasilkan yang sebelumnya belum mampu kita perbanyakan ikan ini. Sekali lagi, memang tidak mudah untuk bisa memperbanyak ikan pedih ini dalam skala yang besar. Tapi dengan pendekatan-pendekatan keilmuan, dengan pendekatan ketekunan-ketekunan dari petugas-petugas kita di Balai Benih dan dibantu oleh peneliti-peneliti dari Balai Benih Ikan di berbagai tempat, Balai Benih Ikan Tawar tentu di berbagai tempat, termasuk di Bogor, di Sukabumi. Alhamdulillah saat ini aparat kita melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh Tengah, khususnya Balai Benih Ikan di Loko Badak ini, sudah mampu memijahkan itu. Dan tadi sudah kita lihat hasilnya. Inilah yang membanggakan kita dan memberi harapan kepada kita suatu saat hasil daripada perbanyakan ini akan kita restocking ke perairan umum, terutama Danau Laut Tawar. Nah, mudah-mudahan salah satu ikan yang hampir punah ini sudah bisa kita kembangkan kembali. Selanjutnya kita mempunyai program berikutnya. Setelah ikan pedih berhasil, maka kita mengarah ke ikan depik. Ikan depik juga satu jenis ikan yang sangat spesifik, yang juga sekarang sangat mengkhawatirkan karena merajalelanya pemanfaatan alat tangkap yang kadangkala tidak lagi memenuhi standar ukuran, terutama jaring yang kita sudah membuat dalam bentuk kanun ukuran jaring, tetapi yang namanya masyarakat kita, nelayan kita kadangkala membuat ukuran yang lebih kecil lagi, sehingga ukuran kecil pun depik itu sudah bisa dijaring atau ditangkap pada saat dia masuk ke kawasan didesain. Nah, sebenarnya kalau dulu orang-orang tua kita menangkap ikan depik ini yang kecil dia tidak akan manfaatkan, justru yang sudah besar, yang sudah pernah bertelur, sehingga dia tidak pernah putus generasinya itu. Nah, ikan depik tahap kedua untuk kita upayakan dengan kerjasama dari para ahli-ahli dan peneliti serta ilmuwan kita yang ada di Balai Benih ini, untuk kita harapkan kiranya suatu saat ikan depik pun bisa kita perbanyak, kita pijah. Nah, manakala kedua jenis ikan langka ini sudah mampu kita kuasai teknologinya, insya Allah kekhawatiran kita untuk punahnya dua jenis ikan utama ini akan bisa berkurang. Dan saya yakin dengan menyaksikan hari ini, tentu semangat kita akan menjadi lebih kuat lagi, dan tugas kami sebagai pimpinan pemerintahan di daerah ini memberikan dukungan kepada tenaga-tenaga teknis kita yang berada di Balai Benih dan Dinas Perikanan secara umum, sehingga semuanya bisa bekerja dengan dukungan yang cukup. Nah, semua ini adalah untuk kepentingan masyarakat kita, bukan hanya pedagang-pedagang ikan atau pemilik-pemilik keramba atau tambak, tetapi yang paling penting adalah konsumsi protein hewani ini harus meningkat, sehingga generasi anak-anak kita ke depan itu semakin baik tingkat kecerdasannya, karena ada korelasi semakin banyak protein hewani dan nabati dikonsumsi atau semakin kecil karbohidrat, semakin tinggi kemungkinan untuk SDM-nya itu bisa berkembang. Yang selama ini kita masih kadangkala mengutamakan karbohidrat yang utama, sedangkan protein baik nabati maupun hewani apalagi itu relatif kecil. Sekarang kita balik, minimal kita imbangkan sesuai dengan kebutuhan daripada pertumbuhan generasi kita. Insya Allah semakin banyak generasi kita atau anak-anak kita mengkonsumsi protein hewani dan nabati ini, maka tingkat kecerdasannya sudah bisa dipastikan akan menjadi lebih baik. Saya kira demikian.